Oke, ini Ustaz Zahran tertarik kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore yang berbahagia ini. Ya, kita teman-teman mungkin sudah membaca ya tentang worldview itu apa sebenarnya ya, dan bagaimana worldview itu bisa eh, ya di semester awal itu berpengaruh pada kehidupan manusia. Nah, saat ini yang kita bicarakan adalah worldview tentang syariat. Ya, kalau teman-teman mau buka itu ada di halaman syariat dan korelasinya dengan akidah. Ya, di bagian awal ya. Ini saya bikinkan notes-nya biar nanti teman-teman tidak apa namanya tidak bingung ya dengan kuliah kita bagaimana. Nah, apa namanya syariat dan korelasinya dengan akidah. Saya bikin PowerPoint-nya aja sekalian lah. Ya bisa kayak gini atau antum ada beberapa teknik ya. Nanti kalau antum mau bikin PowerPoint, kan tugas kita nanti bikin PowerPoint ya. Antum bisa pakai Canva. Hah? Pernah nggak pakai Canva? Sering? Coba antum coba. Ya. Jadi antum bisa menggunakan Canva ini untuk melakukan apa namanya membuat presentasi antum. Ya, makanya ketika antum itu membuat presentasi dan ringkasan, itu paling gampang adalah dengan membuka bukunya langsung. Ya. Oh ini syariat dan jiwa. Oke, saya carikan yang lain ya. Saya sudah ada ini sih ya. Cari template yang menarik ya. Salah satu cara yang paling sederhana adalah cari template yang menarik. Maksudnya menarik itu bukan berarti bisa narik gerobak atau apa, bukan. Maksudnya jangan yang pro, nggak usah yang pro, nggak apa-apa. Yang free itu tetap bisa masuk surga kok ya. Kita semua orang Indonesia ya suka gratisan ya. Jadi budayakan gratisan. Jadi atau antum bisa buka Canva langsung ya, new gitu kan ya. Create a design namanya presentation misalnya gitu toh. Itu antum nanti bisa melihat di eh, ada settingnya di sini ya. Wah, apa Ustaz template-nya ya? Wah, antum bebas milih template apapun ya. Saya akan memberikan contoh sekaligus saya akan membuat PowerPoint-nya tentang bab pertama dalam worldview Islam ini ya, yaitu syariat dan korelasinya dengan akidah. Misalnya apa ya? Yang simpel-simpel aja lah. Kalau bisa yang bagus ya, jangan yang apa namanya? Jangan yang suram gitu loh. Apply for 13 page. Ya, bisa ya ini ya. Saya pikir antum canggih-canggih semua ya, teman-teman ya. Yang canggih ya, yang canggih. Kayaknya berusaha ya, semuanya harus berusaha. Itulah namanya hidup itu harus berusaha. Nah, itu nanti bisa langsung aja. Jadi ini eh, apa judulnya? Ini kan saya di sini ya. Syariat dan korelasinya dengan akidah. Ini dikurangi lah, kecilin ya. Bisa seperti itu. Ya, atau gedein lagi. Ya. Nah, kayak gini ya. Antum harus perhatikan ya, dalam suatu PowerPoint itu, desain ini jangan dirubah. Kenapa? Karena ini udah ditata sedemikian rupa. Makanya antum tinggal merubah teksnya aja bisa. Itu saran saya. Ya. Ini kan antum bikin yang gampang ya, maksudnya nggak dari nol ya. Boleh aja sih antum bikin dari nol, boleh. Ya kan? Atau pakai template Unida Gontor, boleh saja. Mana saja boleh. Atau mau antum bikin kayak gini, boleh aja. Kan? Nanti diisi apa? Pembahasan. Apa saja pembahasannya? Antum lihat dari buku. Apa yang mau kita bahas dalam apa namanya? Worldview syariah ini.
Misalnya apa? Pengertian. Nah, ya kan? Itu kan ada kalau di buku antum lihat ya. Pada punya bukunya kan? Nah, pengertian nanti ada secara istilah dan secara bahasa. Ada lagi di sini syariat dan fikih. Cara bikin PowerPoint itu antum lihat garis besarnya dulu, ya. Habis itu apalagi di situ? Siapa buka buku? Itu Ustaz Mufti, bukalah buku. Ya boleh. Syariat, tarekat dan hakikat. Nah, itu ada gitu caranya ya Ustaz ya. Atau antum bisa lihat di apa namanya? Daftar isi juga bisa. Mana aja boleh, ya kan? Tapi yang jelas antum akan perlu buka bukunya. Jadi bikin gambaran besar dulu. Ada lagi tujuan utama syariat atau karakteristik syariat. Ya, toh? Mana yang antum pilih boleh saja. Ya, ya. Terus tujuan dari syariat atau integrasi syariat dan akidah. Nah, bisa kayak gitu. Ya, bukunya geser dikit boleh, biar enggak topin. Nah, terus jadi kan sederhana sekali kan? Jadi antum bisa bikin dalam waktu 1 jam. Nah, ini 1 jam saya sini jadi juga PPT-nya. Terus misalnya Ustadz, apakah ada pengantarnya? Boleh nggak? Boleh aja. Pendahuluan. Apa kira-kira pendahuluannya? Bisa aja konsep yang akan dibahas. Kan? Boleh. Jadi antum itu ketika bikin PPT adalah meringkas. Itu ya. Saya di sini antum ketemu ya di teksnya dalam menjalani kehidupan manusia menyimpan 3 pertanyaan besar. Nah, ya kan? Situ ya Ustaz Mufti ya. Dari mana, kemana, dan lain sebagainya itu ada. Ya. Nah, itu kalau bisa dalam pendahuluan itu bisa tunjukkan mana yang akan dicari, gitu ya. Misalnya di antum langsung buka aja di halaman halaman 2 bagian akhir dari sub itu. Kan ada tuh. Misalnya apa sebenarnya syariat itu, perbedaan syariat dengan fikih dan lain sebagainya, kan gitu kan. Jadi antum bisa tulis sini pengertian syariat gitu ya. Kayaknya kok kurang gede ya. Nah, apalagi. Nah, itu juga kayak gitu. Jadi isi. Bedakan sub dengan isi ya. Kalau sub itu kayak tadi kan, pengertian syariah. Nah, kalau isi, itu mendiskusikan apa yang mau dikaji di situ. Konsep apa lagi yang mau dibahas. Nah, itu kayak gitu. Ya. Hmm, hubungan syariat dengan akidah. Misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu caranya. Habis itu ini dia diisi apa lagi? Itu boleh antum hapus atau antum perpanjang yang atasnya. Ya, itu kayak gitu. Atau misalnya tokoh atau istilah penting. Nah, kayak gitu aja boleh. Ya, keyword boleh. Istilah pentingnya apa di sini? Apa contoh istilah pentingnya? Oke, apalagi? Tidak. Hukum boleh. Oke, apalagi? Hah? Apalagi kira-kira? Ya, jadi beberapa hal itu nanti bisa untuk melengkapi lagi. Ya, jadi kita lanjut ke ini pendahuluan ya. Project objektif. Ini boleh antum skip, boleh enggak. Jadi seninya buat PowerPoint itu antum lihat ini penting nggak ya kira-kira ya? Kalau saya kayaknya nggak perlu ini ya udah delete aja. Delete. Delete. Nah, jadi apa misalnya gini ya? Wah, ini yang pertama tadi apa? Pengertian, gitu kan? Atau
kalau mau yang agak seni, antum bikin aja tulisannya gini. Syariah. Nah, ini kan langsung nanya gini kan. Ini seolah-olah langsung nanya. Syariah secara apa? Bahasa ya. Lugotan boleh aja, kan? Istilahan. Lagi. Nah, ya nanti kita lihat ada apa enggak. Kalau enggak ada ya di delete, cukup 2 saja. Jadi kayak gitu cara kita memodifikasi sebuah PowerPoint. Apa syariat lugotan? Oh ini aja, Ustaz Haikal jadi asisten mana? Ustaz Haikal mau jadi asisten mana? Beliau ini kalau lengah dikit bisa ketiduran. Ayo Ustaz. Ya lanjut. Gak apa biar sehat. Ayo Ustaz, Ustaz Nasih, cari. Secara bahasa apa pengertiannya syariat Ustaz Nasih? Ustaz Haikal. Oh enggak, saya enggak nyuruh baca Ustaz. Saya minta antum mencari apa arti syariat secara lughatan wa istilahan. Ringkas dengan kata-kata antum. Nah, PowerPoint itu menggunakan akal buatnya ya. Ringkaslah banyak pernyataan panjang dalam satu power. Itu namanya PowerPoint. Ya namanya aja PowerPoint ya. Poin yang punya kekuatan. Kekuatan tuh bisa dijelaskan, ya kan? Ayo, coba ringkas. Apa artinya lugotan wa istilahan? Misalnya Ustadz Haikal nyari lugotan, Ustadz Yazid cari istilahan. Boleh, silakan. Nanti gantian yang lain. Nanti kasih ke yang lain. Kasih ke yang lain kecuali Ustadz Mugi karena punya buku. Yang nggak punya buku dioperin. Ya, ya. Teman-teman kalau mau minum boleh ya, minum sebentar atau ngambil minum boleh. Ya, kita lawan ngantuk ini. Nah, kayak gitu. Ya. Ayo Ustadz Yazid, syariat secara lugotan apa? Dari kata apa? Apa kata dari mudam kalau ayu suhu. Saro'a yang berarti apa? Berarti. Nah itu gitu cara meringkasnya Ustadz ya. Kan antum udah tahu saro'a yasra'u syar'an Masra'an bahwa syari'un wadaka masyru'. Hah? Mensyariatkan doang. Secara lugotan mensyariatkan. Enggak lah. Ya boleh aja sih. Mengatur ya. Ya, ringkasnya apa? Nah, itu dia. Mensyariatkan, mengatur, ya kan? Menetapkan hukum, ya kan? Menjelaskan, menjelaskan, apalagi. Ya udah itu silakan berarti. Efek nih, efek sore. Apalagi. Nah, itu jangan banyak-banyak ya, paling enggak segini banyaknya. Kalau istilahan apa, Ustaz? Bagus aja. Istilah berarti apa? Secara istilah adalah ya kalau kita dalam mutolaah kan ada kan ya. Karena Muhammadun naiman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu terus terus walaisa fihi illa sautal khafir fisyari. Nah, berarti asyari berarti apa artinya? Ya jalan, nah kan gitu kan? Iya. Dapat juga berarti apa? Nah, itu loh. Jalan, ya kan? Ya, gitu aja sederhana nggak apa-apa. Lah kalau secara istilah berarti apa, Ustaz? Nah, jadi kita nanti kayak gini loh, teman-teman. Kalau ini dalam al-Quran Arabi dimanakan dengan tempat di mana air ke bawah lalu tunggu di tempat ini. Ya, tempat air mengalir itu kan ya. Itu lugotan apa istilah? Ya. Ya.
dari mata airnya, ya kan? Dari sumbernya. Oke, terus? Ini istilahnya Ya, ada dua makna, makna umum dan makna khusus. apa tuh? Makna umum sebagai disimpulkan segala hal yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya berupa hukum-hukum ataupun yang berbuat baik terkait dengan akidah, akhlak maupun praktik amalia. Ya, Itu yang umum. peraturan dari Allah berupa hukum, ya kan? Praktis, gitu ya, maupun teoritis ya sebenarnya ya. Praktis lah, praktis dalam apa namanya ibadah maupun muamalah. Nah, itu juga boleh diringkas kayak gitu. Jadi itu namanya keterampilan kita dalam meringkas ya. Jadi bisa aja dibuat nanti apa? Kesimpulan. Kesimpulannya artinya apa syariat itu sebenarnya? Maksudnya kesimpulan itu hubungkan antara arti lugotan dan istilahan. Semua yang terkait dengan hukum-hukum dalam hukum-hukum dalam yang disebut dengan ilmu syariat dan hukum. Enggak kayak gitu. Antum baca yang selanjutnya deh. Jadi yang namanya syariat terkait antara lugotan dan istilahan itu dapat disimpulkan bahwa syariat ini adalah peraturan yang seolah-olah ia adalah air yang seolah-olah ia adalah air sebagai sumber hidup manusia. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya kesimpulan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau nyusun PowerPoint itu caranya kayak gitu. Kan? Antum benar-benar lihat jumlah katanya ada berapa di situ. Jangan lebih banyak dan jangan terlalu sedikit. Jadi ada seninya. Kan? Terus apa lagi ya kira-kira setelah ini? Coba dilihat babnya apa lagi. Dioper, dioper. Dioper ke yang lain, dioper ke yang lain. Ini kita masih praktek loh ya. Besok kalau kita mulai masuk lagi, kita akan operan kayak gitu nanti. Operan, saya akan bikin PPT juga. Operan, kita akan bikin PPT. Maka kalau nggak punya buku, ya berarti komennya nanti. Jadi, operannya untuk yang punya buku dulu. Berarti yang dapat nilai yang punya buku, ya gimana lagi? Ya kan? Atau pinjaman. Oke, syariat dan fikih. Boleh. Gimana syariat dan fikih Ustaz Nasrullah? Adalah Itu sama aja kosong adalah isi, isi adalah kosong. belum. Maksudnya, kalau itu kesamaan, kesamaannya pada apa Ustaz? Baca, itulah kenapa perlu baca. Kesamaannya adalah dari sisi sumbernya. Ya kan? Ya, Sumber syariat dan fikih adalah wahyu dari Allah. Al-Quran dan hadis. Kenapa kok hadis ini bisa kita sebut wahyu teman-teman sekalian? Halo? Dulu antum pernah belajar hadis qudsi kan? Iya, apa itu hadis qudsi? Ya, jadi hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Ya, berarti kan jangan gitu loh, kaget. Ini lengah dikit Ustaz terus lihat nyampe sumur nih. Ya, jadi gitu Ustaz, itulah kehidupan Ustaz Rusfihan. Ya. Ini namanya latihan konsentrasi Ustaz ya. Oke. Apalagi selain syariat sama dengan fikih, saya kira apa Ustaz? Kasih ke Ustaz Rusfihan biar bacalah. Lalu gitu. Baca.
Tidak sama dengan itu apa ya? Nah, iya ya. Ya boleh boleh. Iya iya. Silakan silakan. Gimana nih? Ya, berarti di sini ada syariat tidak sama dengan fikih. Saya mau nyari logo tidak sama dengan Iya. Di iya ya. Hah, gimana nulisnya? Nulisnya gimana? Tenang tenang, saya punya banyak cara ya. Tak kasih tahu antum. Kok percaya sekali anak nggak bisa melakukan? Dari nah jadi kumpulan simbol itu antum bisa tapi emang kadang-kadang harus ini ya, harus apa namanya tahu ya, tahu namanya gitu. Tidak sama dengan nih, oh boy. Salahnya lo nggak jadi izin Ustaz? Oh udah apa itu? radio Oh cepat sekali. teknikal yang dari luar. Oh iya. Dibantu. Lah kok Facebook toh? Ya jadi tidak sama dengan tuh apa ya? Ah, tidak sama dengan. Nah, ini ada nih. Kita masukkan ke sini. Ada juga aspek bahwa syariat tidak sama dengan fikih. Nah, kan? Apalagi Ustaz, dalam syariat dan fikih itu bahasanya. Menurut Yusuf Kordowi. Ya. Ayo apa diringkas lah. Syariat dan fikih itu memiliki perbedaan. Ya, apa itu? Kalau misalnya syariat itu adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Berupa hukum-hukum. Kalau misalnya fikih itu adalah fikih ilmu yang terkait dengan proses penyimpulan si hukum-hukum ini. ya. Beserta dari Oh, syariat sama dengan wahyu ya. Bisa kayak gitu. Karena syariat merupakan apa tadi? Syariat merupakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui ya, untuk manusia. Itu loh. Kan? Atau oke sama dengan apa? Ilmu. Ilmu memahami gitu ya. Ilmu yang terkait dengan proses. Ya emang fikih itu apa sih pengertiannya? Mahwal fikhu. Al fikhu al fahmu terus istilah ya, al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah. Hukum syariat yang bersifat praktis.
baik berupa ibadah, apa namanya, muamalah dan akhlak. Saya kayak gitu juga boleh. Silakan. Ya, ya, ya. Silakan kamar mandi, kamar mandi. Fikih sama dengan ilmu. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi apa setelah itu? Sesuai dengan daftar pustaka, Zat. Syariat, tarekat, dan hakikat. Hmm. Jadi gitu ya, pelajaran kita sekarang adalah tentang apa namanya? Tentang bagaimana kita meringkas sebuah itu menjadi PowerPoint. Ayo, gantian. Ya, lo kok Ustaz Nasrul lagi punya tadi udah. Boleh ini dulu. Beliau dulu. Nanti antum siap-siap. Tadi kan ada bukunya siapa tadi? Di belakang kayaknya ada satu buku. Ya, Syariat. Syariat menurut Al-Tufi merupakan sisi lahir tanpa dari ajaran Islam. Nah, ini boleh. Berupa kumpulan hukum praktis. Nah, itu adalah apa? Ringkas dong. Diringkas apa? Syariat adalah apa tadi? Adalah kumpulan hukum-hukum praktis. Terus? Itu bisa. Ya udah gitu aja apa? Kalau hakikat itu sisi batin ataupun substansi tujuan dan rahasia dari syariat. Nah. Baru ngomong hakikat, ya kan? Baik lagi tuh. Hakikat isi batin atau substansi atau tujuan dan rahasia dari syariat tersebut. Atau apa? Atau isi batin atau substansi dan rahasia dari syariat tertentu. Ya, ya silakan langsung. Terus tarekat. Ya, sabar. Ya, yang lain apa? Tarekat langkah-langkah praktis yang ditempuh oleh seorang ke jalan menuju Allah. Langkah praktis, gitu ya? Yang ditempuh oleh seorang untuk menuju kepada Allah. Nah, ada lagi nggak? Hakikat terus kemana lagi? Ada nggak bagiannya hakikat? Hah, gimana? Hakikat adalah apa? Boleh. Ya, ini syariat, tarekat dan hakikat. Ya kan? Nah, ada lagi nggak ya? Syariat. Nanti dulu, belum indah nih syariat, hakikat dan tarekat ini apa aja rumusannya nanti. Kalau hakikat berarti apa? Kesimpulannya apa? Gitu loh. Berarti hakikat adalah sesuatu yang akan dicapai jika melaksanakan gitu ya syariat. Nah, itu kayak gitu caranya kita buat kesimpulan. Jadi PPT juga bisa dibuat sebuah kesimpulan kayak gini. Nah, jadi ada syariat, hakikat. Terus hakikat itu apa? Kalau tarekat bisa nggak dibagi apa gitu? Berarti jalan yang memudahkan untuk pelaku syariat kepada pencapaian menuju Allah. Nah, ini jadi bisa dibuat ringkasan ya, teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita boleh berkreasi.
Untuk apa? Untuk menjelaskan itu. Ini kalau tarekat itu jalan. Lalu apa? Jalan yang memudahkan untuk bagi pelaku syariat kepada pencapaian menuju Allah. Kalau tarekat seperti itu. Tarekat ya mengharuskan gitu ya pengamalan syariat hingga amalan yang sunnah. Kayak gitu ceritanya ya. Jadi kalau dalam tarekat-tarekat itu apa yang diunggulkan? Amalan-amalan yang sunnah. Tapi makanya yang wajib harus terusnya dilaksanakan. Makanya ada tarekat-tarekat atau tarekat yang sesat. Kenapa? Karena yang wajib nggak dilaksanakan, yang lain dilaksanakan. Nah, itu contoh syariat yang sesat. Apa tarekat yang sesat. Ada tarekat yang lurus, ada. Kenapa? Ya dia sama dengan kita, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Tapi ada amalan sunnah yang lain. Ya nggak mesti sholat sunnah. Sholat sunnah ya, puasa mungkin, ya kan? Atau zikirnya ditambah, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, ini supaya kita itu memahami tarekat itu bukan sesuatu yang menyesatkan. Wah, ini ikut toriko yang menyesatkan. Ini ada toriko yang lebaran duluan, ada toriko yang lebarannya belakangan, dan lain sebagainya. Wah, itu yang kacau. Tinggal berapa dan bagaimana syariatnya dilaksanakan. Itu sebenarnya yang paling penting di situ. Kalau kita melihat suatu tarekat itu, gimana caranya kita melihatnya? Oh, ini bener apa enggak? Itu ya lihat. Ini sholatnya berapa? Oh, 3. Wah, sholatnya kok sehari 3. Itu kan aneh kan gitu kan. Nah, itu berarti syariat yang atau tarekat yang tidak muktabar. Makanya ada tarekat-tarekat yang muktabar. Nah, muktabar itu berarti apa? Diakui. Diakui apa? Diakui tidak sesat. Ya, di Indonesia ini biasanya aliran-aliran sesat itu bikin syariat sendiri. Ya kan? Syariatnya adalah amalan-amalan yang sendiri yang di luar dari kita. Contohnya banyak aliran-aliran sesat yang sudah dibubarkan. Indonesia ini antum bisa nyari sendiri. Ciri-cirinya mereka biasanya mereka itu nanti ada sedekah untuk pemimpin atau imamnya. Wah, biasanya semua aliran sesat itu punya imam. Contohnya kayak Ahmadiyah dulu kan. Dengar ya Ahmadiyah ya. Ada imamnya? Ada imamnya. Biasanya ciri-ciri aliran sesat itu apa? Punya imam masing-masing. Zaman dulu ketika Abu Bakar itu menjadi khalifah, apa yang terjadi? Ada yang ngaku nabi palsu. Nah, mereka ngaku jadi imam. Wah, nanti bayar zakatnya ke saya. Loh. Nah, ini aneh, mulai aneh kan gitu kan. Jadi orang-orang di Arab ketika itu di zaman Nabi itu juga nggak semuanya paham bahwa zakat itu bukan untuk Nabi. Tapi pahamnya orang zakat itu seperti apa? Ghanimah. Itu seperti upeti. Orang zaman dulu kan mereka sedang ada di masa-masa kerajaan. Mereka tahunya zakat itu seperti apa? Upeti. Dibayarkan kepada raja yang menguasai wilayah itu. Tapi dalam Islam yang namanya zakat itu apa? Bukan dibayarkan kepada nabi, tapi apa? Dibayarkan kepada pimpinannya umat Islam untuk dibagikan. Nah, bedanya kayak gitu. Kalau dalam sistem kerajaan tidak untuk dibagikan, tapi untuk dimiliki. Jadi dalam hal ini Islam itu punya sistem untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa atau orang yang dianggap otoritas tertinggi dalam keagamaan. Kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi itu saya kasih tahu tuh bedanya Islam dengan sistem yang lain. Kalau orang bilang Islam tuh sama seperti budaya yang lain, oh enggak, saya kasih tahu bedanya. Di antaranya itu tadi. Kalau orang bilang bahwa Islam itu adalah budaya Arab, terus antum jawabnya gimana? Iya. Hah? Iya. Itu kacau. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau ada yang bilang Islam itu adalah budaya Arab, antum sampaikan bahwa ketika Islam itu turun, teman-teman sekalian, Islam itu diterima atau ditolak orang Arab? Ditolak, berarti dia bukan dari Arab. Kalau dia budaya Arab, dia malah langsung diterima. Berarti ada sesuatu yang dibawa entah dari mana didakwahkan tapi ditolak orang Arab ketika itu. Dan yang ditolak pun adalah sebagian, yaitu apa? Tentang Tuhan, tentang ibadah. Kalau muamalat gimana? Enggak ditolak. Ya, contohnya muamalat dalam Quraisy ketika itu yang tidak ditolak apa? Konsep nikahnya. Ada konsep nikah yang ditolak, ada yang tidak ditolak.
Konsep nikahnya pada zaman Quraisy itu ada banyak jenisnya. Ada yang jenisnya itu seperti nikah kita sekarang. Ada yang jenisnya itu undian. Jadi nanti cewek itu kemana-mana boleh, sama siapa-siapa boleh, tapi nanti dilihat anaknya mirip siapa. Lah itu bapaknya. Nah, kayak gitu. Serius, serius. Saya kasih tahu. Saking seriusnya. Ya. Jadi saya kasih tahu antum. Wih, kayak gitu gimana, Sat? Ya, hancur lah kan gitu kan. Berantakan lah, nasabnya berantakan dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Terus juga zaman dahulu yang namanya perempuan itu adalah harta. Jadi kalau yang punya meninggal, dia diwariskan. Nah, beda. Kalau dalam Islam perempuan meninggal dia iddah boleh nikah lagi. Kalau di Arab dulu ketika zaman jahiliyah, suaminya meninggal ya dia diwariskan. Kepada siapa? Ya terserah. Terserah ahli warisnya. Ya kan kacau kan gitu kan. Lah ya itulah namanya hukum ketika itu seperti itu. Itu namanya hukum. Hukum itu dari kesepakatan sosial. Makanya saya bilang ke antum bahwa Islam itu kenapa kok beda? Kalau kita bilang Islam itu budaya Arab ya bukan. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya sendiri sebagian menentang ajaran Arab ketika itu. Itu loh teman-teman sekalian. Itu jawabannya yang benar kayak gitu. Seandainya Islam itu dari Arab ya, emang dia dari awal diterima oleh orang-orang sekitar, ya nggak? Kayak misalnya agama Hindu emang dari lembah Hindi ya, emang dia orang-orang situ dari awal di situ. Kayak Buddha ya, emang nggak ada yang menolak Buddha di masa itu. Konghucu yang nolak ya nggak banyak karena emang dia berasal dari situ. Dan, tapi kalau Islam yang nolak banyak karena dia bukan berasal dari Arab. Bahkan semuanya menolak, bahkan Nabi aja apa mendakwahkan, bahkan merubah budaya serta apa ajaran-ajaran. Tapi apakah masih ada orang Arab atau orang yang di Arab yang tidak Islam? Yo masih ada. Nah itu dia bedanya di situ, ya kan? Tapi apakah ada orang Hindu yang orang Hindu apa ya? Katakanlah orang India yang tidak Hindu, ya sebagian sih tidak Hindu, tapi rata-rata itu agama lokal mereka. Kayak gitu. Jadi ini harus dibedakan ya, mana yang agama lokal atau berasal dari suatu tempat dan waktu tertentu, dan mana yang agama yang bukan lokal atau agama yang dari wahyu, itu beda. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu kita pelajarannya sampai di sini kesimpulan yang paling penting. Itulah kenapa tadi makna syariat itu adalah jalan. Nah, dia nanti akan jadi jalan. Nanti gambar diganti boleh. Ya, kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa syariat itu apa? Bisa dibilang sama dengan, tapi bisa dibilang tidak sama dengan. Ya kan? Itu tadi, jadi ada persoalan-persoalan yang berbeda. Oke, selanjutnya Ustadz, apa lagi? Ustadz Zahran. Hubungan antara syariat dan Oke. Berarti ada lagi dah. Apa kira-kira Ustadz? Isinya apa aja? Kita bagi menjadi apa poinnya nih? Nah, itu keterampilan baca dan membuat PowerPoint. syariat adalah hakikat karena diwajibkan yang pertama. Syariat sama dengan hakikat. Kenapa? Hakikat karena sama-sama diwajibkan oleh Karena baik syariat maupun apa? Hakikat diwajibkan oleh adalah suatu hal yang diwahyukan untuk dilaksanakan dan dicapai oleh manusia. Itu bukan dari Allah ya. Nah, kayak gitu cara meringkasnya. Ada lagi? syariat syariat berupa ini. Hah? Syariat Syariat sama dengan hukum. lebih Gak apa-apa. Wah, terlalu besar. Ya, kalau syariat sama dengan hukum apa, Ustaz? perintah maupun larangan merupakan makna yang sudah dimaksud atau tidak ini terkait dengan perbuatan hamba ini. Apa namanya? Larangan serta hal Hah? yang merupakan perintah atau larangan
Nah, boleh berdasarkan ganti. yang boleh, yang mengalami gitu ya. Ya, nah, ada lagi yang lain nggak? Dari aku tanpa hakikat. Syariat tanpa hakikat. Kasih tanda tanya. Biar apa? Biar orang tanda tanya itu juga penting maknanya gitu ya. Apalagi? Dari aku tanpa hakikat itu mustahil. Hmm. Adalah mustahil bahwa manusia dapat mencapai hakikat tanpa melaksanakan syariat. Terus ada lagi nggak? Bagi adapun menjalankan apa? Tanpa apa ya? Hmm. Oh iya, tanpa mencapai, tanpa apa tuh? Hah? Oh iya. Nah, ada lagi yang belum baca? Itu tuh. Ah, Ustaz Zamzam, baca. Siapa Ustaz? Apa ini? Supnya Ustaz? Ya. Oh, tujuan syariat. Apa kira-kira tujuan syariat? Atau di sini aja ya? Nah, ini dilihat aja lah. Apa tuh? Diringkas. Maslahat untuk manusia. Se. Apa isinya? Ada? Nah, terus? Yang kedua, syariat menghindari kerusakan. Yang itu nomor berapa? Oh, sub nomor 2. Kalau masalah untuk manusia isinya apa, Ustaz? Masuk nggak ada? Dijelaskan nanti. Hmm? Dijelaskan. Oh, ya udah antum bukalah penjelasannya. Kalau syariat primer gitu ya, atau daruri ya. Terus sekunder, haji, dan tersier apa? Tahsiniyat. Nah, ini kan kayak gini kan bikin pinter nih. Bukan tahsin mata kuliah ya. Jangan kalau itu. Apalagi Ustaz? Tahsiniyat. Agak lain ini. Apa? Oh iya. Nah, itu apa contohnya? Ah, ngapain? Gitu kan?
Syariatnya ngapain kira-kira? Ya. Ah, terus lagi nggak? Ah, ada lagi nggak? Oh, itu selanjutnya apa ini? Oh, lain. Bawahnya. Ini. Itu penjelasannya apa? Hah? Di bawahnya tidak ditetapkan Apa? tujuan utama syariatnya Apa tuh? kalau masalahnya dari bersama. Ah? Oh, nggak paham saya. Nah, keterangannya dikasih nggak apa, Ustaz? Lah, antum boleh aja nyari keterangan di luar buku itu. Nah, itu namanya kita berkreasi ya. Kalau buku itu terlalu sempit, berarti kita nyari apa sih sebenarnya menghindari syariat itu apa kaidahnya? Darul mafasid, misalnya kayak gitu ya. Kaidah dalam fikih misalnya apa? Ya kan? Ad-dararu yuzalu atau darul mafasid. Ya kan? Muqaddamun ala apa artinya? Yo, apa artinya coba? Kan antum sering ngomong itu. Emang artinya apa? Ya, mencegah kerusakan itu lebih utama daripada nyari untung. Gambarannya kayak gitu. Ya kan? Iya, daripada ada kerusakan, ya jangan daripada apa namanya ada kerusakan, darul mafasid, ya kan muqaddam malah nggak usah nyari untung, yang penting apa? Nggak ada kerusakan, udah bagus. Nah, jadi nggak harus nyari untung, yang penting apa? Tidak rusak, yang paling penting tidak ada kerusakan. Itu sama seperti di pondok. Pondok itu kira-kira ya, kalau untuk pendidikan nyari untung apa enggak? Enggak selalu, makanya itu yang di ini kaidahnya pondok adalah jalur apa? Darul mafasid. Contohnya apa? Di asrama, ya kan? Banyak sekali kegiatan darul mafasidnya. Daripada nyari untung ya udahlah, penting menghindari kerusakan. Kan? Kerusakannya apa? Kerusakan mental. Contohnya kerusakan mental tuh ya, kenapa kok misalnya apa namanya asrama itu sama aja. Jadi di Gontor juga tidak ada pondok yang eksklusif atau pondok yang premium. Ada juga yang ekonomi, nggak ada. Gontor sama-sama sederhana. Sederhananya Gontor ya di situ. Standar asramanya juga begitu. Kenapa? Ini namanya menghindari apa? Menghindari kerusakan. Kerusakannya apa? Ketidakmandirian. Itu kerusakan. Ya kan? Tapi antum boleh aja sih sebenarnya kalau nanti antum mau bikin pondok untuk orang-orang kaya apa boleh, Sat? Boleh aja. Banyak loh pondok-pondok untuk orang-orang kaya itu. Di situ belajar doang. Yang penting lingkungannya bagus. Mereka juga nggak nyuci, laundry, makanya juga catering. Weh, surga kan gitu kan. Tapi ya itu tadi, di situ bisa jadi tidak mendidik kepemimpinan. Tidak bisa mendidik kemandirian. Kenapa? Ya bisa jadi mereka emang tidak butuh untuk belajar itu. Gitu loh. Mereka nanti mungkin akan langsung mewarisi perusahaan bapaknya. Ya udah. Nah kalau antum ini kan nanti akan jadi pemimpin. Nah, jadi ya latihannya kayak gini. Bagi waktu dengan bekerja di bawah tekanan dan lain sebagainya. Itu namanya antum kayak gitu. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Gontor itu mengajarkan kita untuk mulai dari nol. Kalau menurut saya seperti itu. Mulai dari nol kita. Kita jadi guru. Mulai dari nol kan.
nggak jadi keamanan lagi dan sebagainya, nggak jadi bagian apa lagi, udah. Ini bagian keamanan ya? Apa? Oh iya. Ya. Mujud andok yurfakis mulamen. Mujud andok yurfakis mulamen. Ada andok pingsan diangkat keamanan kan. Ente bisa loh diangkat PNS. Ente nanti pingsan aja di kementerian mana gitu, ente pingsan nanti diangkat PNS. Diangkat sama PNS. Iya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Semangat selalu dan itu cara kita membuat ringkasan dalam PowerPoint. Minimal maksimal berapa PowerPoint-nya? 15. 15 saja. Bukan saya POT 15 ya. Ya boleh aja lebih dikit nggak apa-apa, boleh lebih apa. Ya. Karena supaya bisa dipresentasikan dalam 10 menitan, ya, diringkas. PowerPoint itu baiknya emang ringkas. Paling enggak 15 sudah cukup. Tapi ringkasannya kalau bisa detail. Makanya ringkasan antum itu penting juga untuk antum buat. Ya.